Pernahkah kamu merasa seperti terjebak dalam labirin hutang? Sudah bekerja keras, berusaha, bahkan meminjam lagi demi menutup pinjaman sebelumnya. Tapi hasilnya tetap sama. Kamu merasa semakin tenggelam jika itu yang kamu rasakan saat ini. Maka kamu tidak sendirian. Ribuan orang mengalami hal yang sama. Tapi di titik inilah banyak yang lupa. Allah tidak pernah menutup pintunya. Dalam hidup ini, hutang bisa jadi ujian terberat. Bahkan sahabat-sahabat Nabi pun pernah terlilit hutang. Tapi apa yang membedakan mereka dengan kita? Mereka tidak hanya berusaha secara lahiriah, tapi juga spiritual. Saat semua pintu tertutup, mereka mengetuk pintu langit. Dan inilah yang harus kita pelajari. Banyak orang saat terhimpit hutang, sibuk mencari pinjaman baru, tanpa sadar menambah beban. Tapi Rasulullah mengajarkan sesuatu yang berbeda. Beliau bersabda, barang siapa yang banyak membaca istighfar, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesusahan. Dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Akhata rahmat. Kuncinya bukan hanya kerja keras, tapi juga ketenangan batin dan koneksi dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesedihan dan kesempitan hidup. Hajar, Abu Daud. Bukan hanya diucapkan di lisan, tapi benar-benar keluar dari hati. Istighfar bukan sekadar meminta ampun, tapi mengakui kelemahan dan kembali kepada Allah. Cara mengamalkannya, bacalah istighfar sebanyak mungkin, terutama setelah salat dan di waktu-waktu sepi. Misalnya, Astagfirullahalazim sebanyak 100 kali setiap pagi dan sore. Lakukan dengan kehadiran hati, bukan terburu-buru. Jika kamu merasa hidupmu sudah mentok, jangan berhenti. Bisa jadi, satu istighfarmu malam ini akan mengguncang langit dan membukakan pintu rezeki esok hari. Jangan menyerah. Rezekimu belum hilang, hanya belum turun, dan mungkin Allah menunggumu untuk mulai beristighfar. Dalam keadaan terjepit, tidak sedikit orang merasa malu untuk berdoa. Mereka berpikir, aku terlalu banyak dosa, layakkah aku meminta lagi kepada Allah? Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba-Nya yang datang dengan hati yang hancur. Sekarang, mari kita dalami satu doa khusus yang diajarkan Rasulullah SAW saat dililit hutang. Diriwayatkan dalam hadis syahih, seorang sahabat bernama Abu Umamah datang kepada Rasulullah dalam keadaan terhimpit hutang dan gelisah luar biasa. Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Umamah, kenapa engkau duduk di masjid pada waktu bukan waktu syalat?" Abu Umamah menjawab, "Aku gelisah karena hutang-hutangku, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah pun mengajarkan sebuah doa yang sangat luar biasa. Doa pelunas hutang dari Nabi SAW. Allahumma inni a'udzu bika minal hami wal hazani wal adzi wal kasali wal gabni wal bukhli wa dala idadaini wa galabati rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepodimu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang. Hajar, Abu Dawud. Doa ini bukan sekadar rangkaian kata, tapi mengandung permohonan perlindungan dari kondisi batin yang memicu hutang, permohonan kekuatan mental dan spiritual untuk bangkit, permohonan agar dibebaskan dari tekanan hutang dan manusia. Rasulullah berkata, jika kamu membacanya setiap pagi dan sore, Allah akan mencukupkanmu dari kegelisahan dan hutang-hutangmu. Cara mengamalkan doa ini secara konsisten. Pertama, bangun pagi sebelum subuh, mulai hari dengan salat tahajud, atau minimal salat subuh tepat waktu. 2. Setelah subuh dan setelah maghrib, baca doa ini minimal 1 kali dengan penuh penghayatan. 3. Ulangi selama 7 hari, tanpa putus. Dan lihat bagaimana hati mulai tenang dan jalan-jalan, rezeki mulai terbuka. Kuncinya bukan hanya menghafal doa, tapi menghadirkannya dalam hati.
Banyak orang tahu doanya, tapi tidak mengamalkannya. Banyak orang hafal lafaznya, tapi tidak hadir hatinya. Mulailah hari ini, jadikan doa ini teman pagi dan malammu, karena doa ini bukan hanya pelunas hutang, tapi juga penenang jiwa. Jangan hanya berharap hutangmu lunas, tapi berdoalah agar hatimu juga bebas, karena hati yang tenang akan membuka pintu rezeki dari arah yang tak terduga. Pernahkah kamu bersedekah di tengah kondisi keuangan yang sempit? Rasanya berat, sangat berat. Tapi justru disitulah keajaiban sering terjadi. Karena sedekah bukan tentang berapa yang kamu beri, tapi seberapa ikhlas kamu melepaskan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Ini bukan perhitungan matematika biasa. Ini adalah janji pelipat gandaan rezeki yang tidak masuk akal secara logika dunia. Ada seorang pedagang kecil, ia bangkrut dan terlilit hutang puluhan juta. Suatu malam, ia duduk termenung di masjid. Ia tidak punya uang untuk membayar hutang, tapi masih punya uang 10.000. Dengan linangan air mata, ia masukkan uang itu ke kotak amal sambil berkata, "Ya Allah, ini bukan untuk orang miskin, ini untukmu. Karena aku yang paling miskin saat ini." Tak sampai seminggu, hutangnya dilunasi oleh seseorang yang tidak ia kenal. Apakah ini kebetulan, atau ini cara Allah menjawab sedekah yang jujur dari hati? Rasulullah SAW bersabda, "Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah, dan hadapilah segala bencana dengan doa dan sedekah." H.R. Baihaqi. Dalam konteks hutang, sedekah menjadi penawar, menghapus dosa-dosa penghambat rezeki, menyentuh hati orang lain untuk membantu kita, dan menjadi bukti nyata bahwa kita masih bisa memberi, meskipun sedikit. Cara mengamalkan sedekah pelunas hutang. 1. Sedekahlah setiap hari, walaupun hanya Rp1.000. 2. Niatkan khusus untuk pelunasan hutang, bukan pamer, bukan untuk dipuji. 3. Sedekahlah di tempat yang sepi, di waktu yang sunyi, agar hanya Allah yang tahu. Sedekah dalam diam adalah sedekah yang paling jujur. Dan justru itulah yang sering Allah balas dengan cara luar biasa. Kini kamu sudah tahu 3 amalan dahsyat. 1. Istighfar. 2. Doa pelunas hutang. 3. Sedekah. Diam-diam. Jangan tunggu kondisi membaik, baru mulai beramal. Justru amal itulah yang akan memperbaiki keadaanmu. Percayalah, jalan keluar itu mungkin sudah dekat. Tinggal 1 amalan lagi yang kamu kerjakan dengan ikhlas. Jika kamu terus bergerak dengan doa, istighfar, dan sedekah, maka langit akan bergerak untukmu. Dan ketika langit sudah turun tangan, siapa yang bisa menghalangi rezekimu? Semoga Allah melunasi semua hutangmu, menyucikan hatimu, dan menggantinya dengan keberkahan yang tak terhingga.